Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Maulana Bantagia dari kelompok 11 kelas PKN 70. Nah, kelompok kami di sini mengambil tema geostrategi dengan judul pemindahan ibu kota baru dilihat dari segi perspektif geostrategi. Narasumber yang bersedia dari kelompok kami merupakan salah satu dosen di Fakultas Hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Rabi Lestina Chandra SHMK. Saya dosen di Fakultas Hukum Universitas Jember dengan kekhususan di Hukum Pemilu. Terima kasih. Begini Ibu, kan akhir-akhir ini kan isu mengenai pemindahan ibu kota ini sangat marak. Lagian di media sosial sering ada pro dan kontra mengenai pemindahan ibu kota ini. Nah, kalau dilihat dari perspektif dari geostrategi sendiri, menurut Ibu gimana? Kalau kita, jadi gini, ketika kita membahas tentang perpindahan ibu kota negara, itu adalah hal yang jamak terjadi di negara manapun di dunia ini. Tercatat ada sekitar 20-an negara di dunia ini yang sudah pernah melakukan pemindahan ibu kota negara. Namun yang perlu dicatat di sini adalah apa urgensi dari pemindahan ibu kota itu sendiri. Jadi kalau memang berdasarkan undang-undang IKN yang saya baca ya, itu memang ada permasalahan khusus yang terjadi misalnya karena udara di Jakarta terlalu banyak polusi, kemudian kemacetan yang luar biasa yang tidak bisa dihindari. Namun hal tersebut apakah tidak mungkin akan ikut pindah ke Kalimantan misalnya, karena itu bukanlah hal yang urgent dalam sebuah pemindahan ibu kota negara. Kemudian yang kedua, ketika kita bicara tentang pemindahan ibu kota negara, berarti hal yang harus kita bahas pertama adalah apakah kita mampu untuk memindahkan ibu kota negara. Jadi kalau misalnya ibu kota negara ini di ibu kota negara lama misalnya tidak ada permasalahan yang urgent, misalnya seperti di pemerintahan yang dipindahkan dari Washington ke Manhattan waktu itu. Nah itu apakah kalau misalnya dia dipindah, kenapa? Karena ternyata di ibu kota negara yang lama ternyata memang sudah tidak cukup lagi untuk membangun pusat pemerintahan. Jadi karena sudah terlalu penuh, nggak bisa lagi dijadikan satu, sedangkan pusat pemerintahan itu harus jadi satu seperti di Putrajaya misalnya ya di Malaysia, maka bolehlah dipindahkan. Nah, undang-undang IKN ini sebenarnya juga secara formal cacat formil ya, karena dalam naskah akademiknya tidak mencantumkan alasan dari sisi filosofis, yuridis dan sosiologisnya. Sehingga kalau kita bahas bahwa apakah undang-undang IKN ini pantas untuk menjadi dasar hukum atau payung hukum dalam memindahkan ibu kota negara, saya rasa juga tidak. Namun sayangnya ketika undang-undang IKN ini baru disahkan seminggu setelah tanggal pengesahannya, kemudian diajukan uji formilnya ke Mahkamah Konstitusi, ternyata tidak dikabulkan juga karena dengan alasan kurang bukti. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang pemindahan ibu kota negara ini aspeknya banyak sekali. Jadi kalaupun kita sekarang maksa dengan kondisi perekonomian kita yang sedang morat-marit ya, dengan hutang yang masih sangat banyak, kok kayaknya kurang bijak kita memindahkan ibu kota negara. Bukankah lebih baik jika kita gunakan dana yang tadi digunakan untuk pemindahan ibu kota negara itu untuk bayar utang yang pertama, yang kedua membuka lapangan pekerjaan. Apalagi tahun depan menurut ekonomi kita akan mengalami resesi besar-besaran. Ya, dan kita kayaknya nggak perlu sampai menyewakan pulau. Saya baru baca berita tadi pagi, Presiden Jokowi setuju ada 10 pulau terluar yang akan disewakan ke orang asing. Itu agak sedikit miris gitu untuk kita. Begitu. Nah, tapi kan pemindahan ibu kota dari Pulau Jawa ini untuk
pemerataan dalam hal pembangunan dari segi SDM-nya ataupun infrastruktur di daerah yang tertinggal. Nah, pengambilannya di Pulau Kalimantan karena merupakan pulau terbesar dari kelima pulau yang ada di Indonesia ini, juga karena posisinya di tengah-tengah katanya Ibu. Mobilisasi buat ke pulau-pulau lainnya juga semakin gampang katanya. Nah, tapi yang menjadi problem ini kan Kalimantan ini berbatasan langsung dengan negara-negara luar. Nah, apalagi dengan LCS yang saat ini menjadi tempat konflik paling tensinya paling tegang. Nah, menurut Ibu gimana perspektif dari Ibu sendiri? Kalau kita bicara untuk pemerataan pembangunan daerah tertinggal, saya kok merasa nggak ada efeknya. Ya. Pemerintahan mau di pelosok manapun dia, selama dia memperhatikan rakyatnya, dia bakalan bisa memeratakan pembangunan. Jadi mau dia dipindah ke Papua, mau dipindah ke Sumatera, kalau memang nggak concern pemerintahan sama daerah tertinggal ya nggak bakalan ada gitu. Jadi itu bukan sebuah alasan sebenarnya. Ketika kita bicara tentang pemerataan pembangunan di daerah tertinggal, kita punya kok kementeriannya. Nah, kementerian itu sependek yang saya tahu, karena kebetulan saya punya beberapa teman yang kerja di sana. Mereka tiap bulan itu memang selalu datang ke daerah-daerah ujung tombak, jadi yang memang perbatasan dengan negara lain. Ya, jadi nggak cuma di Kalimantan tapi juga di Papua. Nah, mereka tuh menggali, kenapa sih kamu tuh tertinggal banget gitu. Ya mungkin oke, secara geografis mereka letaknya paling jauh. Tapi kenapa bisa bikin kalian tertinggal? Ya, ternyata pasokan untuk bahan konsumsi itu susah. Mereka lebih gampang mendapatkan dari tetangga sebelah karena lebih gampang, walaupun harganya lebih tinggi. Yang kedua, pemerintah ternyata nggak perhatian dari zaman Presiden Soekarno, ya mungkin karena kita baru merdeka waktu itu kita nggak bisa salahkan. Sampai sekarang itu perhatiannya kurang. Kenapa bisa kurang? Karena terlalu jauh, informasi sampai ke sana susah. Sinyal itu Senin Kamis, ya udah gitu listrik seminggu dalam 7 hari itu nyala cuma 2 hari. Nah, ini sebenarnya yang harus bisa dipetakan oleh pemerintah. Mau nanti dia ada di mana deh, saya nggak peduli sebenarnya pemerintahan itu mau ada di Sumatera, di Kalimantan, di Jawa, terserah. Tapi coba deh untuk daerah-daerah kita kan kita sudah punya datanya, ya kan? Dari BPS ada, dari Kemendagri ada, dari Kementerian Percepatan Daerah Tertinggal ada, udah punya dana. Nah, kenapa itu nggak digunakan loh dana buat mindahin ibu kota ini? Gunakan buat yang itu gitu. Jadi nggak make sense buat saya untuk kita pindah ibu kota negara sekarang. Bukan saatnya. Mungkin nanti ketika kita udah bosan dalam tanda kutip ya, capek Jakarta terus, kita pengen deh coba ibu kota negara pindah ke Kalimantan. Ayo sok. Karena mungkin kita dari SDM sudah kuat, sudah cukup, uang kita sudah punya banyak, tak perlu ngutang lagi. Ini kita mau ngutang sama buat bikin. Jadi istilahnya kita mau bikin rumah baru. Kita sudah punya rumah, terus kita mau bikin rumah baru, tapi kita ngutang. Yang ngutangnya kita harus nyicil sampai kita punya cucu 8 kali gitu. Punya cucu, cicit, cangkang dan segala macamnya. Itu yang nggak make sense buat saya untuk keadaan saat ini. Tapi mungkin nanti kalau kita sudah punya kemampuan finansial yang cukup, SDM yang cukup, kemudian kita mau pindah ibu kota negara, silahkan. Nah, tapi katanya ini ibu kota negara baru ini merupakan strategi atau ancang-ancang pemerintah sebelum 2045 ini, merupakan tahun keemasannya Indonesia katanya. Bonus demografi ada di sana 2045. Apakah Ibu setuju mengenai strategi tersebut? Bonus demografi 2045 bonus demografi, aduh saya nggak lihat sih ya kaitannya dengan kemudian gini loh. Jadi ketika kita bilang kita punya bonus demografi gitu ya, kita udah siap belum dengan bonus tanda kutip itu? Dengan bonus demografi yang seperti itu kan berarti harus ada lapangan pekerjaan yang pertama, kemudian sumber pangan ya, karena kan pasti kebutuhan untuk makan bertambah, kemudian bahan konsumsi, baju, pakaian gitu ya, itu juga pasti bertambah. Kita udah siap belum? Alih-alih untuk membuat sebuah ibu kota negara, dananya kita siapin aja deh buat bonus demografi ya.
kita dari data jumlah TKI yang bekerja di luar negeri itu ternyata makin tahun makin kesini ini makin menurun. Ya, ada penurunan permintaan jumlah TKI kita. Nah, ini kan agak sedikit mengkhawatirkan. Padahal kita termasuk pengekspor TKI terbesar gitu ya. Untuk pekerja-pekerja imigran itu kita paling besar gitu di dunia, di Asia Tenggara. Nah, kalau ini sampai menurun, ini rakyat kita mau kerja di mana? Nah, apalagi nanti 2045 ada bonus demografi yang tadi disampaikan. Nah, ini si bonus ini mau dikasih makan apa nanti? Gitu. Nah, jadi hemat saya, nggak usah lah kita mikirin pindah ibu kota negara. Nggak apa-apa deh, itu udah dipasang kan, tiangnya sudah ada, sudah dipancang, sudah dibikin titik nol gitu ya di situ. Nggak apa-apa. Itu nanti kalau udah punya duit cukup, ya karena saya mikirnya ekonomis. Kalau kita udah punya duit cukup, sudah punya kemampuan yang cukup, silahkan. Ini kita mau bikin ibu kota negara baru. Modalnya pinjam, ahli untuk bikin desain ibu kota negaranya kita juga hire dari luar ya, bukan arsiteknya Indonesia gitu ya. Nah ini kan kayak kita berarti nggak mampu. Beda halnya ketika dulu Indonesia pernah mindahin ibu kota ke Jogja dan ke Bukit Tinggi, itu keadaannya darurat gitu ya, nggak perlu segera bikin bangunan ini bangunan itu gitu. Dan lagi kalau kita mau bikin pusat pemerintahan di sana ya, secara ekologi, secara lingkungan, berapa banyak pohon yang harus kita tebang? Ya, itu sih ya, saya sih di situ mikirnya. Kemudian struktur tanah di Kalimantan itu tidak kuat untuk membangun gedung tinggi. Jadi bayangkan nanti berapa banyak pohon yang harus ditebang buat bikin sekian banyak gedung buat kantor pemerintahan. Padahal kalau di Jakarta bisa bikin sampai 50 lantai nggak ada masalah ya, karena struktur tanahnya kuat, bukan gabut seperti di Kalimantan gitu. Baik, di sini saya ingin mewawancarai Ibu terkait pemindahan ibu kota dalam perspektif geostrategi atau ketahanan nasional. Baik, Ibu dipersilahkan memperkenalkan diri. Baik, saya perkenalkan diri bahwa saya Ibu dari Lumajang yang ingin memberbagi pendapat terkait dengan pemindahan akan berpindah ke Kalimantan. Baik, Ibu. Saya ingin menanyakan pendapat Ibu mengenai pemindahan ibu kota yang semulanya di Jakarta menjadi di Kalimantan dalam perspektif geostrategi atau ketahanan nasional. Ibu dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak. Menurut saya sebagai warga Indonesia, pertama, kalau pemindahan ibu kota itu bermanfaat, lebih memajukan ketahanan ekonomi, bangsa, monggo dipersilahkan. Yang pertama, yang kedua, apabila pemindahan ibu kota itu memajukan masyarakat, lebih memajukan masyarakat yang di sana, itu akan lebih baik. Dan yang ketiga, di tengah-tengah wilayah Indonesia, untuk memajukan ekonomi, karena kalau ibu kota berada di Kalimantan, otomatis ekonomi yang berada di sana itu akan
sama. Terus yang keempat dari segi keutamaan dari pelayanan otomatis, keutamaan dari pelayanan otomatis bukan kita akan berdoa, bukan kita akan berdoa apabila wilayah itu tetap diadakan berdoa segala macam, apabila apabila mau dibicarakan otomatis harus ada video menghitung lagi buat lagi atau seperti maka itu ada saya